Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai materi di bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masih belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh, karena memang kita masih belum bisa bertatap muka. Mudah-mudahan walaupun kita belajar dengan cara seperti ini, tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar demi meraih cita-cita dan masa depan kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang pertama. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Memuat tentang cita-cita nasional Negara Republik Indonesia adalah untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maksud daripada kata-kata merdeka adalah negara kita adalah negara yang berdiri dengan kekuatan dari rakyatnya sendiri dan tidak tergantung dari negara lain. Dan kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Bersatu maksudnya adalah negara kita harus mempunyai satu tujuan. Kemudian bangsa kita tidak boleh terkotak-kotak berdasarkan wilayah, berdasarkan agama, berdasarkan suku bangsa, karena kita adalah negara yang satu, yaitu negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan kita. Kemudian menjadi negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung pada negara-negara lain. Kemudian adil dan makmur. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah mengamanahkan untuk para pemimpin bangsa ini untuk menjadikan negara ini negara yang adil. Maksud daripada adil ini adalah negara yang mengayomi seluruh rakyatnya, tidak pandang bulu. Kemudian memakmurkan rakyatnya. Makmur di sini adalah menyediakan sandang, pangan, papan yang layak untuk seluruh rakyatnya. Itu adalah cita-cita nasional yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku sekalian, di alinea ketiga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwasannya kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengartikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, negara kita, negara yang anti dengan orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian,
kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, bangsa yang mengakui adanya agama. Jadi, kalau kita mengingat kembali di materi yang pertama bahwasannya bangsa kita pernah dirongrong oleh Partai Komunis Indonesia, jelas PKI tidak bisa hidup di negara Indonesia. Karena negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, di alinea keempat, memuat tujuan negara, yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Anak-anakku sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada pokok pikiran yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, pokok pikirannya adalah meliputi rasa persatuan. Yang kedua ada keadilan sosial. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah ketuhanan. Dengan demikian, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sumber daripada sumber hukum yang ada di Indonesia. Semuanya kembali lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain itu adalah merupakan penjabaran dari pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, kita sebagai generasi muda juga harus mengetahui apa sikap-sikap positif yang terdapat di dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta falsafah dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, hal terpenting dalam mewujudkan pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, kita harus sadar bahwasanya negara Indonesia bukanlah negara yang didirikan dari hasil pemberian penjajah. Tetapi bangsa kita bisa merdeka karena rakyat kita, para pahlawan kita, para pemimpin kita bersatu padu berjuang. Tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak kenal pagi. Mereka selalu berjuang untuk membebaskan negara kita dari para penjajah. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan bahwasanya negara kita bisa merdeka bukan pemberian para penjajah, tetapi dari hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku bangsa, dan tidak mengenal warna kulit, karena kita satu, yaitu Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat
Jangan pernah kita melupakan sejarah. Kalau saya boleh mengutip kata-kata daripada Bung Karno, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, kalau kita membahas pokok pikiran daripada Undang-Undang Dasar 1945, pokok pikiran pertama itu mengandung makna, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Apa maksudnya? Yang pertama, diterimanya paham negara persatuan. Yang kedua, negara melindungi segenap bangsa dan wilayahnya. Yang ketiga, negara mengatasi paham golongan dan individualis. Yang keempat, penyelenggara negara dan warga negara wajib untuk mengutamakan kepentingan negara. Bisa kita simpulkan bahwasanya pokok pikiran pertama menginginkan negara kita menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri dari kekuatan yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara tidak boleh pilih kasih terhadap rakyatnya. Negara harus berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan atas golongan. Yang kedua, pokok pikirannya adalah negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maksudnya? Yang pertama, negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan pada persamaan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, negara hendak mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga, negara hendak mewujudkan tujuan negara yang telah tercantum dalam alinea keempat. Pada pokok pikiran kedua ini, seharusnya negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa keadilan di segala bidang. Baik itu dalam sisi hukum, baik itu dalam sisi sosial, maupun dalam sistem ketatanegaraan. Rakyat harus selalu dibimbing oleh pemerintah. Caranya bagaimana? Presiden bisa memerintahkan jajarannya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun pemerintahan di Republik Indonesia adalah pemerintahan yang berazaskan daripada demokrasi. Dan demokrasi, kekuasaan tertinggi, ada di tangan rakyat. Selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga menyatakan bahwasannya negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Apa pengertiannya? Pengertiannya yang pertama, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, sistem negara yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, kedaulatan negara harus berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, merupakan suatu dasar politik negara. Anak-anakku sekalian, pokok pikiran ketiga ini menitik beratkan kepada kedaulatan di tangan rakyat, yang ini membuktikan bahwasanya Indonesia adalah negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi
Di sini juga ditetapkan bahwasanya kedaulatan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat. Nah, di dalam negara Indonesia ini, perwakilan rakyat itu adanya di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian, apabila nanti kelak kalian terjun dalam bidang politik dan insya Allah salah satu dari kalian menjadi wakil-wakil rakyat, tolong berlakulah sebagaimana menjadi seorang wakil rakyat yang amanah, jujur, dan selalu ada untuk rakyatnya. Bukan hanya waktu kampanye baik pada rakyat, tetapi ketika jadi melupakan rakyat dan menjadi badut-badut yang tidak lucu. Anak-anakku sekalian, ketika kita diamanahkan menjadi seorang wakil rakyat, tolong selalu berpikir kalian itu pengabdi masyarakat. Yang keempat, pokok pikirannya menyatakan bahwasannya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa pengertiannya? 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mewujudkan pemerintah dan penyelenggaraan negara yang memelihara budi pekerti yang luhur. Kalau kita melihat pokok pikiran yang keempat ini, bahwasanya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kembali lagi kepada Pancasila, sila yang pertama. Kemudian menitik beratkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Disinilah peranan pemerintah, peranan negara harus bisa menjamin seluruh rakyat Indonesia boleh melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Negara harus hadir di situ untuk memberikan rasa kenyamanan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin untuk pembahasan di bab kedua cukup sampai di sini. Intinya bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bukan sekedar hafalan, tetapi harus dimaknai, dijiwai, dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk absen di dalam Fikles, dan juga jangan lupa langsung mengerjakan tugas yang saya berikan di Fikles. Baik, terima kasih semua. Selalu sehat dan jangan lupa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ingat, negara kita merdeka bukan satu golongan, tetapi berkat seluruh rakyat Indonesia. Bersatunya rakyat, kuatnya negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.